Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini bisa berjumpa kembali dalam persekutuan tengah minggu kita. Mari sebelum kita mulai segala sesuatunya, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami pribadi demi pribadi dimanapun kami berada untuk bersekutu bersama di dalam kasih Kristus. Karena itu kiranya Tuhan yang persiapkan hati kami ini Tuhan, sehingga puji-pujian, penyembahan kami sungguh berkenan di hati Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan setia dalam kehidupan kita, selalu menjaga dan menyertai hidup kita. Karena itu mari kita naikkan pujian ini bersama sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya undang Bapak Ibu untuk nyanyikan lagu ini lebih sungguh lagi. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tenangkan hati kami supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini
sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami yang bisa kami renungkan dan juga kami lakukan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Seperti apa pribadi yang diberkati Tuhan itu? Kita akan belajar bersama dalam satu bagian firman Tuhan dalam kehidupan salah satu tokoh firman Tuhan yang sangat kita kenal, yaitu Raja Daud. Kita akan baca dari 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saya ulang sekali lagi, Daud berhasil di dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa sih pribadi yang diberkati Tuhan ini? Saudara, kalau baca bagian ini ada banyak sekali berkat yang Tuhan berikan kepada Raja Daud. Yaitu salah satunya adalah berkat perlindungan, saudara. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari musuh-musuh di sekitarnya, dari orang-orang yang tidak suka kepadanya, bahkan berniat jahat terhadap dirinya. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ kita lihat bagaimana Raja Saul itu saking bencinya sama Daud, sehingga diambilnya satu tombak untuk direncanakan membunuh Daud. Tetapi 2 kali Tuhan mengelakkan tombak niat jahat si Raja Saul itu. Kisah ini tentunya sebelum Daud naik sebagai raja, saudara. Dia ada di samping Raja Saul, mendampinginya, selalu bermain kecapi untuk membuat hatinya tenang dan hatinya senang. Saudara, berkat perlindungan Tuhan berikan kepada Daud ketika orang-orang di sekitarnya berniat jahat terhadap dirinya. Berkat perlindungan ini juga Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya, tetap beriman, sekalipun di dalam kondisi yang tidak mengenakan, dalam pergumulan, dalam persoalan demi persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan tidak berarti lalu Tuhan selalu memprotek kita sehingga tidak ada persoalan dalam hidup kita, tidak ada pergumulan, tidak seperti itu, saudara. Tapi perlindungan Tuhan itu nyata, bahkan ketika saudara dan saya menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan berkat penyertaannya kepada orang yang diberkati olehnya. Penyertaan seperti apa, saudara? Penyertaan Tuhan itu berarti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Daud. Saudara, siapa Daud? Kita tahu dia adalah seorang gembala. Dikatakan kalau di dalam bagian-bagian sebelumnya, wajahnya masih kemerah-merahan, masih sangat muda belia usianya. Dari padang di mana dia tidak dipandang oleh ayah dan saudaranya, tetapi Tuhan panggil dia untuk menghadapi raksasa Goliat yang sangat ditakuti oleh orang Israel, dan kemudian dia maju dalam nama Tuhan dan dia beroleh kemenangan. Kemudian dia dibawa untuk berada di sisi pemimpin atau raja orang Israel. Nah, saudara, penyertaan Tuhan dirasakan Daud bahkan dari padang sampai ke istana. Penyertaan itu berarti hadirat Tuhan. Tuhan nyatakan kepada dirinya. Amsal 24 ayat 16 mengatakan orang percaya itu mungkin dia jatuh tapi dia akan bangkit kembali karena dia tahu Tuhan ada bersamanya, Tuhan berjalan bersamanya. Dan yang ketiga, berkat yang Tuhan nyatakan kepada Raja Daud yaitu adalah berkat perkenanan Tuhan. Seperti apa orang yang diperkenan Tuhan itu? Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang berkenan di hati Tuhan, kecuali manusia yang diperkenankan oleh Tuhan. Dalam arti manusia yang dimana Tuhan berkenan untuk menyatakan dirinya dan juga berkenan atas dirinya. Nah, saudara,
Tidak ada yang lain kecuali diri Yesus Kristus sendiri. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu kemudian turun Roh Allah dalam rupa burung merpati dan berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi berarti Tuhan Yesus itu adalah jembatan untuk kita itu menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk menyatakan perkenanannya kepada kita. Bukan karena kita layak, saudara, tetapi Tuhan memilih kita. Bukan karena kita lebih baik, Tuhan memilih kita untuk diberkati dan diperkenankan di hadirat Tuhan. Saudara, hanya melalui Yesus Kristus saja kita itu menjadi orang yang diperkenan Tuhan. Kalau kita mengharapkan tindakan kita, kebaikan kita, tidak akan, saudara. Lalu Raja Daud waktu itu atas dasar apa dia diberkenan Tuhan, saudara? Karena imannya kepada Tuhan. Maka dia menjadi pribadi yang diperkenan oleh Tuhan. Saudara, karena Tuhan berkenan kepada Raja Daud, Tuhan memberikan keberhasilan demi keberhasilan di dalam kehidupannya. Tuhan menyatakan bahwa inilah orang yang kelak akan menggantikan Raja Saul. Tuhan sendiri yang memperkenalkan orang yang dipilih oleh dirinya. Saudara, Amsal 16 di sini ayat yang ke-7 mengatakan orang yang diperkenan oleh Tuhan bahkan musuhnya pun diperdamaikan oleh Tuhan dengan dirinya. Berarti orang yang diperkenan oleh Tuhan itu, saudara, bukan hanya memperoleh keberhasilan demi keberhasilan, tetapi orang ini juga membawa damai sejahtera baik bagi dirinya maupun juga bagi orang-orang di sekitarnya. Tentunya saya dan saudara berharap untuk menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Pribadi-pribadi yang memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan itu. Berkat perlindungannya, penyertaannya, dan juga saudara tadi, perkenanan Tuhan. Lalu bagaimana kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan seperti Raja Daud tadi? Tidak lain, kita harus menjadi pribadi yang memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Tulus hati di hadapan Tuhan. Maka penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan Daud berhasil dalam segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud sadar bahwa satu-satunya kunci untuk menjadi pribadi yang berhasil, yang diberkati Tuhan, tidak lain kalau Tuhan ada bersamanya, saudara. Tuhan hadir bersama dengan dirinya, Tuhan beserta dengan dirinya. Maka menjadi pribadi yang disertai Tuhan ini harus memiliki hati yang tulus untuk beriman dan mengasihi Tuhan. Saudara, saya rindu untuk kita itu agak mundur sedikit di dalam ayat yang ke-6. 1 Samuel 18 ayat 6. Di situ dikatakan ketika Saul dan rombongannya juga termasuk Daud itu pulang dari kembali setelah mengalahkan orang Filistin. Dikatakan keluarlah perempuan-perempuan dan juga orang-orang dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dan bersukacita dan membunyikan gerincing. Ini, saudara, titik awal di mana Saul itu menjadi benci, iri hati kepada Daud. Tadinya Saul itu adalah orang yang mengasihi Daud. Bahkan dia itu begitu tertarik, kagum dengan pribadi anak muda belia ini, saudara. Sampai menanyakan, anak siapakah ini? Sebanyak 3 kali. Karena dia tahu anak ini punya sesuatu yang berbeda dengan anak-anak yang lain, saudara. Di mana Tuhan selalu membuat perjalanannya itu berhasil. Nah, saudara, pemicu dari iri hati Saul adalah ketika mereka pulang dalam kemenangan. Biasanya Saul kalau pulang dalam kemenangannya itu yang disanjung-sanjung dirinya, saudara. Yang ditinggi-tinggikan itu dirinya oleh rakyatnya. Yang diagung-agungkan itu dirinya oleh rakyatnya, saudara. Dia senang dengan sanjungan itu, dengan pujian itu.
Sehingga ketika kali ini dia pulang, ada sesuatu yang berbeda dengan puji-pujian yang dinyanyikan oleh perempuan-perempuan rakyatnya yang biasanya memuji-muji dia dan mengagungkan dia. Apa sih yang dipujikan oleh para perempuan itu? Saudara, dalam ayat yang ke-7 dikatakan perempuan-perempuan itu menari-nari dan bernyanyi berbalas-balasan seperti ini, saudara, katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Seberapa besar beribu-ribu itu dan seberapa besar berlaksa-laksa itu, saudara. Orang Israel itu ya hampir sama dengan kebanyakan orang, saudara. Kalau 1.000, 2.000, 3.000 dikatakan ribuan. Beribu-ribu, saudara. Tapi kalau dikatakan berlaksa-laksa itu sudah masuk kepada step yang berikutnya. Puluhan ribu. 10.000, 20.000, 25.000 itu termasuk puluhan ribu. Dan kalau dikatakan berlaksa-laksa itu bisa jadi ada berlaksa-laksa itu puluhan ribu kali puluhan ribu, saudara. Jadi kalau Saul itu mengalahkan musuh ribuan, maka Daud itu mengalahkan puluhan ribu, bahkan lebih daripada puluhan ribu itu. Hati siapa yang tidak jengkel, saudara? Termasuk Raja Saul waktu itu. Kalau mengikuti kedagingannya, saudara. Dia merasa selama ini kemenangan demi kemenangannya itu sudah membawa dia kepada satu tempat tertinggi di mata orang-orang Israel. Bahkan kalau kita urut, saudara, Raja Saul itu adalah raja pertama setelah pemimpin Yosua itu mati dan kemudian digantikan oleh Raja Saul. Yosua termasuk pemimpin yang mengalahkan begitu banyak orang Filistin dan musuh-musuhnya. Dan di atas Yosua itu adalah Raja Saul. Jadi waktu itu tidak ada satu orang pun yang lebih hebat dibanding Raja Saul. Tetapi kemenangannya, keberhasilannya itu membuat dia lupa diri, saudara. Dia lupa bahwa kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan itu diperoleh bukan karena dirinya, bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan saja. Dia lupa juga, saudara, bahwa dirinya itu hanya berasal dari kaum terkecil, dari suku terkecil orang Israel. Tapi Tuhan panggil dia untuk menjadi pemimpin raja atas Israel. Jadi orang yang kecil ini Tuhan buat menjadi orang yang besar. Lalu kemudian ketika dia besar, dia lupa siapa yang sudah membimbing dia, menyertai dia selama ini, membuat dirinya berhasil. Sehingga lama-kelamaan Saul itu sudah menggeser kedudukan Tuhan dalam hatinya. Tadinya dia itu hanya bergantung sama Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pilih dia dari yang kecil menjadi yang besar. Lama-kelamaan ketika pujian itu sudah diterimanya, saudara, dia menjadi besar kepala, saudara, dan berkata, ini bukan karena Tuhan lagi. Ini karena keberhasilanku membimbing prajurit-prajuritku sehingga mendapat kemenangan demi kemenangan. Saudara, matanya dicelikkan ketika dia berhadapan dengan raksasa Goliat dan dia menjadi ciut hati, saudara. Lalu kemudian dilihat satu anak muda yang sangat muda belia bernama Daud. Tuhan utus ke tengah-tengah medan perang itu, di dalam nama Tuhan aku maju. Dan kemudian dikalahkan hanya dengan satu butir batu yang menancap ke jidatnya, saudara. Harusnya waktu itu Saul sadar bahwa bukan Daud yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Tetapi sekali lagi Saul sudah menyingkirkan posisi Tuhan, sehingga dia tidak dapat melihat lagi karya Tuhan. Yang dilihatnya ini anak kecil, ini anak muda yang namanya Daud, ini ancaman buat diriku. Ini anak muda, ini adalah tantangan, bencana untuk diri saya, dan bisa saja dia merebut posisi saya sebagai raja, ketenaran saya sebagai orang yang hebat di tengah-tengah bangsaku. Saul sudah menganggap Daud itu sebagai saingan besarnya, saudara. Ditambah lagi nyanyian-nyanyian para perempuan-perempuan ini, maka timbullah iri hati. Iri hati itu berubah menjadi benci, sehingga kalau saudara baca lagi bagian berikutnya, di situ dikatakan bagaimana Saul itu mencapai satu titik di mana Tuhan sungguh-sungguh tidak ada lagi dalam dirinya. Yaitu, saudara, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan
keesokan harinya, kita mundur ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dan ayat 10 mengatakan keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan tengah-tengah rumah sedang Daud masih main kecapi seperti sehari-hari. Dan seterusnya saudara. Saudara, berbahaya ketika hati itu sudah mulai dikuasai iri hati, dengki dan kebencian. Maka dikatakan yang berkuasa itu atas dirinya bukan lagi dirinya, bukan lagi Allah, tetapi roh jahat yang menguasai dirinya untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Dan benar saudara, Saul merancangkan begitu banyak kejahatan atas diri Daud, tetapi Tuhan yang menyertai Daud itu selalu melindungi, meluputkan Daud dari rencana jahat itu dan membuatnya lebih berhasil lagi. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan saudara? Ketika ayat 15, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Ditambah lagi kalau saudara baca ayat setelahnya, seluruh Israel orang Yehuda mengasihi Daud. Saudara bayangin orang yang dikasihi Tuhan ini saudara, orang yang diberkati Tuhan. Musuhnya pun takut kepada dirinya sebab dia tahu bukan lagi Daud yang dihadapi, tapi Tuhannya. Dan Tuhan itu membuat Daud itu begitu berkarisma sehingga orang-orang Israel pun itu mengasihi dia dan juga kagum kepadanya. Saudara, orang-orang dunia ini itu mencari-cari yang namanya ketenaran, keberhasilan. Kalau kamu mau dihargai orang, kamu harus berhasil, kamu harus tenar, kamu harus populer, kamu harus punya kedudukan, kamu harus punya harta sekian banyak dan lain sebagainya. Semuanya dinilai dari materi. Sehingga banyak orang mengejar hal itu. Tetapi firman Tuhan melalui Raja Daud ini mengatakan bahwa orang yang disertai Tuhan itulah, situ Tuhan limpah-limpahkan anugerahnya, limpah-limpahkan kasihnya, bahkan membuat orang sekitarnya itu kagum dan tertarik kepada dirinya saudara. Tentunya asal kita tetap punya hati yang terpaut kepada Tuhan. Tidak menyingkirkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, pujian tadi itu menjadi hasutan terhadap Saul. Bisa nggak pujian-pujian para perempuan itu juga menjadi hasutan dalam diri Daud, saudara? Bisa saja, saudara. Apalagi para perempuan-perempuan itu sangat mengagung-agungkan Daud yang masih muda belia. Muda belia itu identik dengan kurang pertimbangan, kemerungsung, saudara, emosional. Tetapi Daud membuktikan bahwa menjadi anak muda itu tidak harus kemerungsung, emosi, terbawa emosi dan juga kehilangan kendali, bahkan terhasut oleh puji-pujian orang. Saudara, bisa saja Raja Daud menjadi besar kepala, tidak menghargai Saul, bahkan berusaha menyingkirkan Saul dari perhatian orang-orang Israel, tapi tidak dilakukannya. Dia tahu saudara, kunci daripada keberhasilannya itu bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan semata-mata yang menyertainya. Jadi siapa yang terhasut saudara? Orang yang tidak tulus hatinya. Orang yang sudah menyingkirkan Tuhan dari dalam hatinya. Terhasut oleh puji-pujian yang dinaikkan perempuan-perempuan tadi. Seandainya Raja Saul itu saudara tetap memiliki hati yang tulus mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan dalam hidupnya, maka puji-pujian itu hanya menjadi sekedar puji-pujian. Sama seperti Daud, puji-pujian itu tidak berhasil untuk membuat dia pongah dan sombong. Amsal mengatakan orang sombong itu akan jatuh dengan sendirinya saudara. Tetapi kita mudah sekali sebagai manusia itu jatuh dalam kesombongan. Begitu kita lihat orang sudah banyak mengikut kita, memuji kita saudara, kepalanya sudah besar saudara. Satu orang puji, kepala semakin besar. 2 orang, 3 orang, 10 orang, kepala menjadi besar. Lama-lama kita merasa diri kita itu adalah Tuhan atas hidup kita. Dan kita tidak butuh Tuhan lagi. Seperti Saul saudara. Jadi karena itu kita perlu mengawasi hati kita. Awasilah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, menyadari bahwa
penyertaan Tuhan itu penting dalam hidup kita, akan membuat kita senantiasa menjadi orang yang tulus hati, tidak mudah pongah. Musa juga orang yang menyadari keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam hidupnya, sehingga ketika dia disuruh memimpin orang Israel, saudara, Musa berkata di dalam salah satu kitab Keluaran pasal 33, di situ ayat 15, Tuhan, aku tidak akan jalan, aku tidak akan berani berjalan kalau engkau tidak bersama denganku. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini kalau penyertaan Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami. Menghadapi bahaya padang gurun, Musa tidak berani berjalan tanpa Tuhan. Menghadapi kehidupan ini, Musa tidak berani berjalan tanpa Tuhan. Raja Daud juga seperti itu, saudara. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Menghadapi kehidupan kita yang naik turun, yang kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, saudara. Apakah kita benar-benar menjadi orang yang butuh penyertaan Tuhan? Dan saudara yang dikasih Tuhan, suatu ketika ada seorang anak gadis itu datang kepada pendetanya dan berkata, Pak Pendeta, tolong papa saya sudah sakit keras, sepertinya waktunya sudah tidak lama lagi. Tolong datang dan doakan papa saya. Lalu Pak Pendeta itu datang, saudara. Ketika masuk kamar bapak itu, dia lihat ada sebuah kursi kosong di situ. Pak Pendeta itu duduk di sana. Lalu dia berkata kepada bapak tadi, terima kasih ya, kamu sudah menunggu kedatangan saya dan persiapkannya dengan baik. Dia bilang, oh iya Pak Pendeta, sebenarnya saya tidak tahu kalau Pak Pendeta mau datang hari ini. Kalau tahu saya akan persiapkan lebih baik lagi. Lalu untuk apa kursi kosong di samping Anda ini? Bukankah ini untuk saya duduk dan bercakap-cakap dengan Anda? Dia berkata, tidak, kursi itu di situ setiap hari. Kursi yang kosong. Lalu kemudian, maukah Bapak Pendeta mendengarkan kisah kenapa kursi ini ada di sini? Dia tutup pintunya lalu dia cerita sama Pak Pendeta ini. Begini Pak Pendeta, setelah saya bertobat dan terima Tuhan, saya sungguh-sungguh rindu untuk merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saya. Tetapi sulit untuk manusia yang mengandalkan mata dan telinga ini merasakan hadirat Tuhan. Maka saya konsultasi dengan rekan saya dan dia berkata seperti ini. Tiap kali kamu berdoa, siapkan satu kursi kosong di depanmu. Lalu coba kamu bayangkan di situ Tuhan hadir, bukan secara fisik tetapi secara roh di situ. Lalu kamu bercakap-cakap dengan Tuhan seperti kamu bercakap-cakap dengan saya. Maka mulai hari itu selalu saya sediakan kursi kosong ketika saya berdoa sama Tuhan. Dan saya mulai merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan saya. Lalu setiap hari, bahkan ketika saya tidak bisa lagi duduk, saya hanya terbaring, kursi ini menemani saya untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Bukan berarti saya memberhalakan kursi ini atau merasakan roh lain selain Tuhan, tetapi sungguh saya merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya membayangkan Tuhan hadir dan duduk di depan saya di kursi ini. Saya sengaja ketika berdoa tutup pintu ini supaya anak perempuan saya tidak merasa saya itu kurang waras karena bercakap-cakap sendiri. Seperti itu kisahnya Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta itu berkata, itu satu hal yang baik. Teruskanlah berdoa kepada Tuhan dan rasakan karunia Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Setelah berdoa, Pak Pendeta ini pulang dan 3 hari kemudian Bapak ini dipanggil Tuhan. Anaknya itu kemudian bercerita kepada Pak Pendeta, bersaksi bahwa bapaknya itu pulang, bapaknya itu meninggal dengan hati yang sangat damai. Tapi meninggal dengan posisi yang juga mengherankan, cerita anak perempuannya ini. Karena dikatakan papa saya itu meninggal dengan badannya masih di ranjangnya, tetapi kepalanya itu kemudian bersandar pada kursi kosong yang ada di depan ranjangnya itu.
Dan Pak Pendeta itu menyadari, saudara, bahwa dia meninggal ketika dia sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya. Dan Bapak Pendeta itu berkata, ayahmu sudah pergi dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tak bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Tetapi ketika kita memiliki kerinduan seperti Bapak tadi, seperti Musa, seperti Daud untuk merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, maka Tuhan suka dengan kerinduan kita dan Dia hadir dengan tengah-tengah kehidupan kita, menyertai hidup kita dan memberkati kehidupan kita. Kalau kita rindu menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan, miliki hati seperti Musa, seperti Daud, jangan pernah melangkah tanpa penyertaan Tuhan. Selalu rindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh rindu Tuhan. Kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Masing-masing kami menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Sebab kami percaya pribadi yang diberkati Tuhan itu juga adalah dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, dibuatnya berhasil dalam segala hal yang dikerjakannya. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang seperti itu. Diberkati, dilindungi, dibuat berhasil dalam segala yang kami kerjakan. Karena itu berikan kami kunci daripada berkat Tuhan itu. Tidak lain menghadirkan Tuhan dalam hidup kami. Merasakan penyertaan Tuhan dan juga perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami hati yang terus beriman, percaya pada Tuhan, hati yang tulus mengasihi Tuhan, menaruh Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah, mereka yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit, Tuhan lindungi. Tuhan sendiri yang menyatakan kasih Tuhan, Tuhan sendiri menyatakan penyertaan dan juga kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, dan juga pekerjaan mereka. Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, terus menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam pergumulannya, di dalam memilih pemimpin yang baru. Kiranya Tuhan berkati mereka yang terpilih supaya berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan supaya tidak melenceng daripada jalan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, berdaulat termasuk atas bangsa dan negara kami ini. Pakai para pemimpin-pemimpin kami ini untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada